semua kalau melihat masalah berita itu kan ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Cuma kalau aku sih menanggapi dari sisi gini, nggak apa-apa setiap orang berkarya gitu ya, setiap orang mengasah kreativitasnya gitu. Terus mereka juga sebenarnya kalau aku lihat ya untuk perkumpulan awalnya dari sudut pandang aku aja ya, dari ketika mereka ngumpul dari kecil-kecil jumlahnya sampai orang akhirnya suka, sampai orang akhirnya berkumpul, ya mungkin itu kalau untuk anak muda bisa dibilang wadah untuk mengekspresikan dirinya ya gitu. Di luar negeri, di Hong Kong ada, di Korea juga ada gitu kan, di Jepang juga ada yang seperti itu. Tapi tetap harus ada batasan kalau menurut aku. Ketika dia pergi, kalau ini menurut aku ya, ketika dia pergi ya pamit sama orang tuanya harus gitu kan. Terus jangan lupa ketika mereka sibuk untuk berdandan, berdandanlah sesuai dengan kodratnya, itu harus banget gitu, karena biar bagaimanapun mereka viral, anak-anak di luar sana banyak yang melihat, takutnya banyak yang meniru. Kalau mereka memunculkan sesuatu yang baik, yang positif, anak-anak bisa meniru itu. Tapi tolonglah, mungkin kalau ada sesuatu, nggak semuanya, mungkin kalau sesuatu ada yang menampilkan sesuatu yang buruk, berdandan tidak sesuai kodratnya, atau hal-hal yang tidak baik, tolonglah jangan, karena banyak yang meniru kalian gitu kan. Terus jangan lupa ketika kalian berekspresi, jangan lupa juga tetap belajar, karena kan umuran-umuran mereka masih umuran-umuran anak-anak sekolah ya. Jangan lupa belajarnya, kalau bisa jangan lupa ibadahnya, atau mungkin ketika melihat mereka ada yang alhamdulillah berhasil dengan apa yang mereka lakukan, ya kalau misalnya bisa kasih orang tuanya, bahagiain orang tuanya yang udah pertama kali ngasih modal baju buat mejengnya itu gitu kan. Maksudnya hal-hal kayak gitu kan bisa menjadi sesuatu yang baik kalau kita melakukannya dengan hal-hal yang baik gitu. Karena kan ketika mereka viral harus diingat gitu, bebannya banyak gitu. Dalam artian banyak orang yang melihat ya sayangnya, banyak orang yang melihat, banyak orang juga yang meniru, dan banyak orang juga yang pengen seperti itu. Tapi dilihat juga nih, oh ternyata contohnya begini ya. Kalau mereka menampilkan sesuatu yang buruk, ada lagi yang niru kan sayang gitu. Jadi yang baik-baiknya aja sih. Mirisnya seperti apa sih Kak Sony, yang tadi Kak Sony bilang kan sesuai kodratnya. Mirisnya seperti apa sebagai orang tua melihat usia-usia remaja itu yang berpenampilannya tidak Sayang ya gitu kan, kita kan laki-laki diciptakan pakai baju ya begini gitu ya. Memperlakukan diri kita selayaknya laki-laki. Janganlah akhirnya kita berpakaian menjadi, mohon maaf ya gitu, laki-laki pakai baju perempuan, berlenggak-lenggok menjadi perempuan, jangan gitu kan, karena kodrat kita kan tidak seperti itu. Laki-laki justru mengayomi perempuan gitu, bukan laki-laki menjadi lemah biar diayomi sama orang lain, kan enggak gitu ya. Kasihan nanti generasi-generasi kita. Makanya aku kalau punya anak, aku nggak kasih medsos dulu untuk zaman sekarang, kasih lihat tontonan-tontonan, karena mereka belum bisa berpikir. Yang kasihan adalah ketika mereka yang belum bisa berpikir, mereka melihat, oh ini gue harus kayak gini nih, akhirnya banyak yang mengikuti, itu kasihan gitu. Atau buat orang tua yang ngasih anaknya handphone atau gadget, tolong dipilih-pilih tontonannya gitu, mana yang boleh mana yang enggak gitu, karena sesuatu yang seperti itu takutnya gitu, bukan efeknya sekarang, bisa kedepannya seperti apa gitu. Anak kan melihat, meniru, terus dia berpikir gitu, oh ternyata boleh begini apa enggak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang harus diutamakan kalau kita mau berekspresi sih sebenarnya.